Sahabat Hikmah, bisnis oleh-oleh makanan khas daerah menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan. Itulah mengapa Muhammad Dharma Kusuma, warga desa Sebandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, mencoba mengadu peruntungan dengan merintis usaha kue mochi. Saat memutuskan pindah dari Bogor pada tahun 2011 lalu. Kue mochi terlebih dulu populer di Sukabumi yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tahun 2022 lalu. Banyak yang mengira jika asal kue mochi dari Jepang dan Cina, namun menurut penelitian sejarah ditemukan fakta baru jika mochi sudah ada sejak masa Kerajaan Sunda. Namanya jual beli rongsokan, kita kan tidak tahu isi di dalamnya apa. Terkadang ada yang, nih saya jualan besi, ternyata di dalamnya bukan besi, kebanyakan dalamnya ada yang batu dan segala macam itu. Nah, untuk jualan rongsokan ini memang lihat pasar, untuk harga pasar yang sudah ada. Gara-gara barang rongsokan yang dibelinya ternyata barang curian. Dharma bahkan dituduh sebagai penadah barang hasil tindak kejahatan. Didinya kok nama barang udah dia jadi dijual. Oh, orang tanyakan ke barang udah kan? Awas siapa kalau malam muntah dibalikin. Oh, hei siapa? Udah saya beli, ada pihak yang lain datang. Ini besi dari mana? Kan? Dari mana? Saya beli karena malam ada yang jual ke saya. Setelah itu ternyata itu besi yang ilegal, bukan besi yang benar-benar asli dia dari dari bawaannya sendiri. Ternyata besi ilegal. Jadi saya disangka penadah. Sebagian besar rongsokan yang diperoleh Dharma dibelinya dari para pemulung. Merasa bersimpati dengan mereka dan bermaksud baik, Dharma kemudian merekrutnya secara khusus dengan memberi bantuan modal masing-masing Rp300.000. Justru sering, karena biasanya kan, Pak, saya minta modal untuk beli rongsokan. Ya sudah, saya kasih uang lah untuk beli modal rongsokan. Ternyata bukannya barang rongsokan yang saya terima, akhirnya dia kabur bawa itu uang. Itu uang saya dibawa kabur sama dia, ya sudah, nggak apa-apa lah. Ya. Akibat banyak masalah, usaha rongsokan Dharma kemudian bangkrut. Tanpa putus asa, ia mencoba bangkit dengan merintis usaha kuliner warung bakso, dibantu sang istri Elis. Sempat ramai di awal pembukaan, lambat laun warung bakso Dharma sepi tanpa pembeli. Awalnya Dharma merasa cuek, tapi setelah sakit aneh yang diderita istrinya, Dharma mulai merasa curiga. Sempat dibawa ke dokter, namun penyakit yang diderita sang istri sama sekali tidak terdeteksi. Kata dokter nggak kenapa-napa. Terus kan saya masih sakit tuh ya. Terus saya ke Pak Haji ya, yang pinter. Ya katanya ini mah ada yang sirik jualan bakso gitu. Nah akhirnya saya berhentilah jualan itu. Akhirnya habis itu sembuh, alhamdulillah. Ya percaya tidak percaya magic sebenarnya ya. Mungkin dari bahasa magic sih emang percaya sebenarnya, karena sempat ada yang bilang dengan hati-hati, biasanya banyak orang yang iri lah sama kita, yang orang yang merasa gimana sama kita itu. Ya akhirnya ya maaf itu terjadi, istri saya sakit kan, ya, istri saya sakit. Anehnya, setelah warung bakso milik Dharma tutup, istrinya Elis berangsur sembuh dari sakitnya. Tak mau berpikir buruk lebih jauh, mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke Cianjur untuk memulai hidup baru bersama anak-anaknya. Usaha saya semangat itu karena dukungan sebenarnya, dukungan terutama dari anak-anak, dari teman, dari saudara, dari kerabat dekat juga. Ayo semangat, jangan patah semangat. Coba kembangin lagi apa yang ada.
Akhirnya saya sama istri, udah gimana nih caranya? Bumi Allah ini sangat luas dan kita bisa mencari rezeki di mana saja. Jika di satu tempat seseorang merasa tidak sukses, maka dia dianjurkan untuk pindah ke tempat lain, mencari penghidupan di tempat lain. Karena itu juga bagian dari mengejar keutamaan-keutamaan Allah yang bertebaran di atas muka bumi ini. Allah mengabadikan kegiatan mereka itu dalam satu surah yang disebut surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatasy syita'i was-saif. Rihlatasy syita'i was-saif, perjalanan musim dingin dan musim panas adalah perjalanan dagang orang-orang Quraisy. Pada saat musim dingin, mereka melakukan perjalanan ke selatan, ke daerah Yaman, sebab daerah Syam sangat dingin. Pada musim panas, mereka melakukan perjalanan ke Syam. Ini semua perjalanan dagang. Ini semua yang membuat Quraisy disegani dan ekonomi mereka tumbuh berkembang dengan baik. Di Cianjur, Dharma kemudian memiliki ide untuk berbisnis kue mochi sebagai oleh-oleh. Kebetulan istrinya Elis pernah punya pengalaman dalam produksi kue mochi, meski tidak untuk dijual. Untuk modal awal, Dharma terpaksa menjual handphonenya sebesar Rp500.000. Uang itu kemudian dibelanjakan bahan-bahan untuk membuat kue mochi serta peralatan untuk membuatnya. Hasilnya tentu saja tak langsung sempurna. Dharma dan istrinya Elis memerlukan waktu uji coba yang cukup lama. Dari gagal itu yaitu apa ya, karena saya tidak tahu takarannya seperti apa gitu kan. Dari takarannya ya, dari bikin adonannya, biasanya kan mochi bulat, kok saya bikin kok ini kok nggak bulat gitu kan, kok malah lembek, gepek segala macam gitu. Berkat ketekunan dan perjuangan yang pantang menyerah, dengan dukungan anak dan istri, Dharma semakin mantap menjalankan bisnis kue mochinya. Dari berjualan di terminal bus, produk Dharma lalu diterima di kios-kios. Harga yang terjangkau dengan cita rasa mochi yang nikmat membuat pelanggan Dharma terus bertambah. Alhasil, setelah 12 tahun, usaha kue mochi Dharma kini semakin besar. Ia bahkan memiliki 3 outlet dengan 20 orang karyawan. Omset per bulan yang diterima Dharma sekitar 50 juta rupiah. Proses membuat mochi sebenarnya cukup mudah, asal menggunakan tepung ketan berkualitas. Agar tidak menggumpal, bersama gula masukkan susu perlahan-lahan, aduk sampai tercampur rata. Uleni adonan mochi dengan tangan yang terbungkus sarung tangan plastik. Masukkan isiannya, barulah mochi siap dibungkus. Per hari, Dharma bisa memproduksi 500 buah mochi aneka rasa yang dijual Rp25.000 per kotak. Bebas sih kita mau seperti apa nih? Apa mau bikin varian rasa, apa mau seperti apa mau kita mau bikin mochi beranak. Hikmahnya saya ambil, cintailah tempat di mana kamu bekerja. Walaupun tidak membuat kamu kaya, tapi setidaknya kamu bisa hidup di situ. Jatuh bangun dan kerja keras Dharma yang tanpa lelah akhirnya berbuah manis. Dharma yakin karena Allah lah ia diberikan kekuatan untuk terus bertahan. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 139 Allah berfirman, "Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin." Quran Surat Ali Imran ayat 139.